Nggak, alhamdulillah Bang Tommy nggak ada stres karena waktu saya tuh malah penuh dengan kegiatan-kegiatan, jadi nggak kepikir beranggapan udahlah ini kan bukan rezeki saya, insya Allah next Allah beri yang lebih terbaik gitu. Berarti satu lagi tuh hikmahnya harus pindah partai. Karena pertamanya PAN, tembus, Gerindra tembus, ya berikutnya harus pindah partai. Masya Allah. Oke Bu, ngomong-ngomong inspirasi atau dorongan untuk akhirnya memilih untuk biru juga, tetapi bukan hanya sebatas anggota dewan, tapi ketampuk pimpinan partai memang tuh sejak kapan tuh sebetulnya? Oh, itu sih Bang Tommy dimulai dari bulan Ramadan tahun lalu 2020 ya Bu ya. Iya. Itu apa peristiwa apa yang mendorong Ibu kayak ini? Secara tidak langsung saja waktu itu saya diundang acara buka puasa di Aston Hotel 2021 Deng kemarin. Oh 2021 ya. Lalu. Nah di situ ada acara buka bersama sekaligus santunan anak yatim. Nah di kesempatan itu juga saya ada sedikit juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan pada pelaksanaan. Dan saya juga bercerita ke mereka kalau saya awalnya di 2007 itu saya sudah bergabung di Partai Demokrat. Nah, saya bilang gitu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya kembali lagi ke Demokrat. Nah, waktu itu saya cuma pesankan semua kader bersama untuk besarkan Partai Demokrat dan kembalikan kejayaan Partai Demokrat 10 tahun yang lalu seperti itu. Oh gitu. Lantas apa yang membuat Ibu akhirnya benar-benar yakin bahwa nih harus saya maju gitu? Atau ada satu momen tertentu atau ada satu tokoh figur tertentu yang akhirnya menguatkan Ibu atau mendorong Ibu untuk yang ini saya harus maju gitu? Nah sebenarnya Bang Tommy politik ini kan dinamis saja, bergerak. Dan alhamdulillah juga seiring dengan kita melihat gimana keadaan negeri kita, terus gitu melihat juga figur-figur pemimpin partai politik ketua-ketua umum. Memang di saat ini saya nggak tahu ya kalau pandangan orang lain, tapi bagi saya pribadi saya cukup terkesan dengan ketua Partai Demokrat yang sekarang Ketua AHY. Beliau orangnya cukup cerdas, lulusan dari luar negeri, dari militer, ya artinya secara leadership kepemimpinan luar biasa. Kita lihat sendiri kan hari ini seperti apa. Lagipun tren juga grade kita naik Partai Demokrat, alhamdulillah hampir mencapai di digit kedua kan, 2 digit artinya seperti itu. Oke Bu, terlepas dari AHY sendiri sebagai ketua DPP, tokoh yang di lokal ini siapa yang mendorong Ibu? Suami? Kalau tokoh di lokal ini sih, kalau suami itu udah pasti Bang Tommy, karena dimanapun keberhasilan seorang suami itu pasti ada istri yang hebat di belakangnya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya berhasilnya seorang istri juga pasti ada suami yang hebat di belakangnya. Ya terutama Bang Sahar, Bang Tommy kenal gimana figur beliau, orangnya low profile dan beliau kalau kerja nggak pernah tanggung-tanggung. Beliau selalu totalitas. Memang kelihatan. Memang saya walaupun dalam diam pun saya pantau juga. Iya Bu, aku tapi jujur Bu, saya secara pribadi itu saya awalnya itu sedikit canggung gitu karena Ibu bisa, karena bukan bahwa saya mengkerdilkan, bukan saya tidak mempercayai Ibu, tetapi bahwa pesaing ini luar biasa pesaing ini memang orang-orang luar biasa. Yang pertama begini, dua pesaing Ibu saya tidak perlu sebutkan nama, tapi itu murni kader Demokrat memang. Pasti. Itu udah berkecimpung cukup lama di situ. Nah, ketika Ibu boleh saya tanda kutipkan itu pendatang baru ya, boleh dikatakan, walaupun tadi Ibu sempat katakan bahwa dulu sempat di Demokrat. 2007 saya pernah kantongi KTP. Makanya saya kira-kira gimana Bu, Ibu berusaha untuk meyakinkan DPP dan juga petinggi partai ini sehingga akhirnya menunjukkan pilihan ke Ibu sendiri gitu. Gini cerita nih. Proses dari awal proses ya Bang Tommy, kita mendaftar untuk ikut menjadi calon peserta musda keempat
Demokrat Provinsi Kepulauan Riau. Terus kita ikutilah proses mekanisme partai. Dan terakhir dari proses yang berapa kali penundaan kita musda itu sebenarnya proses saja, artinya mendidik kita untuk lebih bersabar sebenarnya. Katanya kalau sabar itu pasti akan insya Allah akan buahnya atau hasilnya itu manis. Nah seperti itu kita lewati itu semua sampai terakhir musda itu kita diadakan di Jakarta, Bang Tommy. Jakarta, keren kan musda waktu rencananya waktu di sini ya Bu kalau nggak salah, bukan? Kenapa? Musda tuh waktu itu sempat tertunda waktu itu ya. Musda pertama itu diadakan di Anmon Bintan. Bintan. Tapi mungkin ada waktu itu karena memang berbarengan dengan harlahnya Partai Demokrat kan. Nah, jadi itu membuat beberapa petinggi partai yang memang harus hadir memimpin musda itu. Akhirnya tidak bisa pergi karena pasti ada acara harlah ya, ada syukuran dan doa bersama 2 dekade Partai Demokrat. Nah akhirnya tuh sampailah di Jakarta dan alhamdulillah musda itu terlaksana. Dan yang paling penting dari itu semua Bang Tommy, selain kita musda melewati proses musda sesuai dengan aturan partai, kita itu Bang Tommy ada fit and proper test. Nah itulah kita, maksudnya para kandidat ini. Nah menyampaikan ke ketum itu tim 3 ya, Bang Tommy, ketum AHY, Pak Sekjen, Bang Raffi, dan BPUKK, Kang Herun. Nah gimana kita menyampaikan visi misi kita secara gamblang lah, secara detail dan meyakinkan nih, kan harus bisa meyakinkan nih ya. Ya Allah ya Rabbana. Proses itu juga alhamdulillah kita lewati dan kemarin itu bertatapan muka gini ya Boy atau lewat Zoom atau Zoom ya. Waktu itu ketum berada di Amerika. Saya dengar dia karena Bapak Amerika. juga lagi kondisinya lagi berobat ya. Beliau di sana. Dan alhamdulillah lah proses-proses itu kita lewati sampai kemarin sekitar 2 minggu lah alhamdulillah sampai kemarin diumumkan. Ya lega sih Bang Tommy. Setelah panjang alhamdulillah berhasil seperti itu. Amin. Bu, ya, saya boleh tahu ya ini sedikit mendalami. Ibu apa yang Ibu yakinkan kepada petinggi partai itu terkait bagaimana mengembangkan partai ini ya di saat kita tahu bahwa petinggi sebelumnya itu terjebak atau terkena kasus ya Bu ya. Apa yang Ibu yakinkan ke petinggi partai itu sehingga akhirnya menentukan pilihan pada Ibu itu? Insya Allah sebenarnya Bang Tommy mungkin anugerah lah. Ketum, Pak Sekjen dan BPUKK mungkin setelah mereka berembuk sih seperti itu dan mereka memutuskan saya ini diberi amanah untuk 5 tahun ke depan memimpin Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau ini. Sebenarnya Bang Tommy saya cuma menyampaikan visi misi saya saja, ingin mengembalikan kejayaan Partai Demokrat baik itu nanti di Pileg, di Pilpres, Pilkada dan Pilpres seperti itu. Dan memang ada program-program unggulan kita yang mungkin itu memberi nilai plus ke beliau-beliau tersebut untuk mungkin lebih gimana tuh jadi bahan pertimbangan gitu Bang Tommy. Seperti itu. Dan saya yakin juga para kandidat lain juga mungkin punya hal-hal juga yang mereka sampaikan ke ketum kemarin seperti itu. Dan kemarin itu juga selain itu juga saya melampirkan seluruh kegiatan kami selama 9 bulan proses itu Bang Tommy. Saya sempat pantau juga itu. Saat itu juga kita selain pembagian sembako, juga kita ke pulau-pulau. Dan yang paling ininya sih waktu kita juga mengadakan juga apel 17 Agustus di rumah saya sendiri. Sudah itu juga di 2 dekade Partai Demokrat juga kita syukuran di rumah juga. Dan yang terakhir itu kita ngadakan pertandingan voli ya kalau yang luar biasa sih antusias masyarakat datang ya Bang Tommy karena itu olahraga memang volleyball itu kan misalnya memang olahraganya kita masyarakat kelas bawah ya artinya itu bisa diakses mudah apalagi cuma di lapangan di depan rumah jadi artinya memang menarik minat. Alhamdulillah juga pesertanya luar biasa. Setiap hari ramai padahal kondisinya sebenarnya masih COVID ya. Tapi memang waktu itu kita udah tidak terlalu landai kasusnya waktu itu Bu. Udah nggak ada level-level untuk PPKM segala macam. Artinya Batam udah mencapai hampir ke zona hijau waktu itu.
Memang kalau saya pantau tuh semenjak masa-masa itu tuh Batam tuh biru semua tuh, bendera lah, mulai mobil sana sini kok, ya, mobil banyak ya banyak Bang Tommy. biru semua. Aku bilang ini luar biasa juga pergerakan ini ya. Insya Allah itu Bang Tommy salah satu kan upaya kita memperkenalkan partai ya lewat itu kan. Itu kan yang paling mudah, sarana paling mudah untuk kita memberi informasi kepada masyarakat bahwa aja mobil keliling, ada foto ketum, ada foto saya, Insya Allah. Seperti itu. Oke. Bu, lalu apa ya? Yang saya mau tanyakan tadi itu kalau setelah Ibu terpilih itu saya sempat dapat informasi bahwa dulu yang DPC yang memberikan dukungan ke Ibu tuh dari dua ya, Batam sama Lingga atau dari mana? Kalau DPC kemarin yang menjadi tiket kita, golden tiket kita bisa ikut musda itu saya didukung oleh DPC Kabupaten Natuna sama dan Kabupaten Bintan. Oh, Bintan. Ucapan terima kasih ini juga buat kedua ketua DPC tersebut, Bang Roy dari Natuna dan Bang Osko, karena beliau PLT-nya dari Jakarta kan, pengurus DPP yang telah tanpa mereka. Saya mungkin itulah mereka menjadi golden ticket untuk jadi itu yang membuat Ibu untuk mereka berdua, Bang Roy, Bang Osko. Itu semoga Bang Roy sama Bang Osko tuh mendengarkan ucapan terima kasih Ibu. Oke. Bu, lantas ini kan setelah Ibu terpilih nih, tentu kalau pemikiran saya secara logik itu dua DPC itu nggak jadi masalah lagi karena memang udah memberikan suara atau pilihannya ke Ibu dan mengantar Ibu untuk mempunyai golden ticket maju ke 3 besar itu ya Bu ya. Nah, DPC yang lain ini gimana nih sikap Ibu terhadap itu? Batam, Karimun, Anambas, Lingga, Tanjung Pinang, gimana nih? Nah sebenarnya kan Bang Tommy mekanismenya seperti ini. Jadinya kan setelah ini kan baru ketua doang nih Bang Tommy. Iya. Dan kan masih ada proses ada formatur nanti yang akan menentukan siapa sekretaris dan semua struktur. Dan insya Allah Bang Tommy akan kalau proses setelah kita dilantik nanti, setelah kita pelantikan kan akan ada musja. Karena kita tahu sendiri 7 kabupaten kota di Kepri ini semuanya PLT. Oh, PLT ya. Nggak ada yang definitif. Jadi memang itu udah memang mekanisme proses yang memang harus dilalui dan memang kita harus mengadakan musjab. Ya kan untuk seluruh kabupaten kota seperti itu. Dan mudah-mudahan doain juga ke depan nih akan muncul para pemimpin baru untuk di kabupaten kota yang memang bisa berjuang untuk Partai Demokrat. Bisa totalitas membesarkan partai bersama-sama berjuang bersama rakyat. Nah kan motonya kan Demokrat bersama rakyat. Nah, seperti itu. Bersama rakyat. Kita yang paling tahu gimana deritanya rakyat. Artinya seperti itu. Mudah-mudahan didukung semua elemen. Insya Allah ke depan di 2024 itu kita berjaya kembali kejayaan Partai Demokrat. Bu, setelah Ibu secara resmi ditunjuk untuk memimpin partai ini, yang pertama 2 pesaing Ibu udah memberikan ucapan selamat atau belum? Lalu yang ke PLT, DPC, ketua DPC itu udah ada yang sowan atau mengucapkan selamat gitu? Kalau mereka ngucapin selamat sampai hari ini kayaknya nih belum. Cuman saya sudah berkomunikasi dengan satu DPC Tanjung Pinang dan beliau itu Kak Pepi saya masukin dia di tim formatur. Oh, formatur. Ya, seperti itu. Nah, insya Allah juga sudah saya udah kita bikin nih timeline kita. Saya akan sowan insya Allah setelah ada Jakarta nih, saya akan ke Bang Nizar. Dan saya juga akan ketemu Bang Agus. Artinya kan saat kita lagi proses ini kan itu proses lewati semuanya setelah itu kita kembali bersama bukan artinya nanti kita jadi enggak pingin seperti itu. Saya pingin semuanya kita rangkul, kita besarkan partai ini bersama-sama. Oh gitu. Bu, ada rencana untuk berkunjung ke kabupaten kota yang lain khususnya yang di pulau-pulau itu udah ada planning seperti itu sudah, atau belum? Bang. Ya, Bu. Planning udah ada. Ini sampai agendanya tuh sampai 2024 pun sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadinya di pool nih. Ya, ada di HP saya itu udah dikirim. Berarti planningnya tuh udah tertata semua ya. Kayaknya udah tak ada lagi hari saya berleha-leha. Gitu. Artinya memang benar selesai ini setelah semua nanti kita tentukan semuanya struktur udah terisi dengan baik, kita pelantikan.
running. Oh, Ya, siap, seperti siap. itu. Pelantikan kapan, Bu? Nah itulah kita tunggu dulu. Kita tunggu lah setelah Iya. struktur partainya full semua udah ini SK udah keluar semua kan, nah Oh ya, baru. buat pelantikan. Berarti sekarang baru ketua ya, pengurus Ya. sekretaris dan Iya, apa belum ya? banyak banget tuh Belum sebenarnya ya, pengurusnya oke, oke. Kak. Nah, Oh seperti gitu. Oke Bu, ini saya boleh katakan bahwa Ibu punya tantangan besar. Yang pertama bahwa kita tahu kita tidak bisa sangkal bahwa petinggi sebelumnya terdapat kasus ya, itu kita nggak bisa sangkal dan itu mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat ya. Kepri itu kita nggak bisa sangkal. Nah, Ibu muncul Sri Kandi satu-satunya saya pikir apa ya, ketua partai yang wanita ya. di Kepri Di Kepri, ya. di Kepri, di Kepri, loh. di Kepri, saya tegaskan di Kepri. Itu Ibu muncul atau ditunjuk di saat situasi seperti ini. Apa yang Ibu lakukan sehingga setidaknya masyarakat atau konstituen itu punya keyakinan kembali untuk menentukan hatinya ke partai berlambang Mercy ini gitu. Siap. Nah itu sebenarnya menjadi tantangan buat Iya, kita iya, ya iya, Bang iya. Tom. Tapi kembali lagi kita Bismillah, kita akan turun ke masyarakat. Artinya bukan saya pribadi ya, dari elemen dari DPD sampai pengurus ranting, Iya, memang iya. kita harus memberi pemahaman. Kalau kan itu oknum tertentu saja. Iya. Dan mudah-mudahan makanya kemarin kita juga ada kasih dari wanti-wanti lah. Artinya di pengurusan ini tidak ada satupun orang-orang yang terlibat dalam KLB. Oh, iya. Nah itu karena sekarang lagi tuh Oh iya ya. moto Partai Demokrat tuh Demokrat siap, Demokrat setia, ada Oh setianya, setianya. Bang Tommy. Berarti orang yang merasakan yang sedikit KLB. Oh nggak boleh lagi. Oh gitu ya. Mereka udah nggak di garis kita tuh artinya. Oh gitu ya, iya. Iya, motonya aja udah beda Bang. Yel-yelnya tuh beda kan. Demokrat siap, Demokrat Setia, setia, ya. Demokrat jaya. Jaya. Artinya untuk orang-orang yang tak setia, silakanlah Oh, dia gitu nggak ya. ikut gitu. Iya. Seperti itu. Memang kita seperti itu. Memang kerja kita semua, mudah-mudahan semua nanti teman-teman kader dari tingkat DPD sampai ke ranting bisa bekerja sama, membangun kembali lagi ini apa tuh rasa kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat. Seperti itu. Bu, kalau boleh saya tahu saat ini pengurus Demokrat yang duduk di birokrasi kepala daerah di kabupaten kota mana atau di DPC mana ya Bu ya? Belum ya? Belum ada ya saat ini ya? Kan kemarin kecuali Bang Apri Bang ya. Apri, Bang Apri. Tapi itulah yang memang yang lainnya kan memang kita cuman mendukung ya. Mendukung. Kalau usungan partai kita memang Bang Apri doang. Bang doang. Selebihnya ya kita ikut. Nah, ini menjadi PR besar juga buat sangat. Ibu ya. Saya itu banyak PR besar loh Bang. Benar. Karena Bang Tommy mau tahu. DPP itu bilang Kak Asna, ada yang panggil Kak Asna, ada yang panggil Bu Asna. Satu PR-nya DPRI itu tantangan buat saya. Harus bisa menghadirkan, mengirim DPRI dari dulu pernah ya Bu ya itu? Pernah, alhamdulillah di 2004 ya pertama sekali. Siapa itu ya Bu ya? Ya, itu dari Bu Nani. Oh Bu Nani. Oh iya saya masih ingat. Dan itu 2 periode berikutnya kosong. Ini periode kemarin dan periode ini. Nanti mudah-mudahan di 2024 tolong doain bersama-sama. Amin. Semoga berarti itu ya PR besar itu ya Bu ya? Besar satu. Itu dituntut dari DPP ya Bu ya? Ya, karena memang kan setiap provinsi itu sebenarnya memang harus mengirim perwakilan satu. Karena dimanapun kan di DPR itu kan keterwakilan kita kan menjadi tolak ukur. Itu udah dikonsepkan Ibu semua siapa tokoh-tokoh yang punya berpotensi itu sudah ya? Sudah saya tulis Bang Tommy dan saya sampaikan ke ketum kemarin. Iya. Sampai kepala daerah pun masuk di saya punya gitu misi. Artinya secara garis besar udah saya sampaikan nama-nama walaupun nanti ya itu proses ya Bang Tommy. Iya, benar. Nanti tetap juga lewat survei dan segala macam karena kan mungkin juga kita menempatkan orang yang begitu hasil surveinya rendah juga. Artinya kita melihat sejauh mana dia punya kans di masyarakat seperti itu. Nah itu kan paling penting. Karena kalau dia nggak dikenal masyarakat gimana kita mau nyalin beliau? Seperti itu. Oke Bu, itu DPR RI ya Bu ya. Kita turun lagi ke kepala daerah tingkat provinsi itu. Ada nggak target atau PR yang bakal Ibu atau dikasih DPP kepada Ibu soal itu gitu? Kemarin itu Bang Tommy jujur kita sampaikan waktu di visi misi juga saya sampaikan mengembalikan
kejayaan Partai Demokrat baik Iya, di iya. pileg, di pilkada dan pilpres. Artinya tidak menutup kemungkinan kita akan menempatkan kader-kader partai kita untuk jadi kepala daerah, baik itu di provinsi dan kabupaten kota. Artinya yang memang seperti tadi lah, memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang ini kan seperti yang disampaikan tadi. Kalau soal di legislatif Bu, ada nggak sudah ada hitung-hitungan semua bahwa di kabupaten kota kita harus ini? Pastilah Bang Tommy, iya. itu PR juga loh. Apalagi kayak provinsi hari ini cuma tinggal 4 kursi. Padahal dulu sempat Kemarin pimpinan 7. Ya, Kita dapat wakil pimpinan ya, kemarin. pimpinan Nah, dulu. itu kan PR besar juga buat saya karena dapil Batam sendiri yang kemarin 3 kursi saja cuma 31 kursi. Cuma dapil Kepri 5 kan, Bengkok Batu Ampar, Lebuk Batam Kota yang didapatkan oleh Pak Haji Surya Sardi. Oh, Surya Sardi. Terus Iya, kan dapil Kepri 6 dan 7 kita kosong. Kosong di dapil 7 itu karena kan salah satu kader kita kan pindah Bang ke Hotman ya? partai. Bukan ya? Siapa ya Bu? Tengku Afrizal Dahlan. Oh iya Bang Tengku. Ya kan? Artinya kan memang kita nggak punya orang yang bisa secepat itu mungkin mengganti posisi beliau untuk mendapatkan suara seperti yang beliau kemarin. Dan di dapil Kepri 6 kan kemarin kader kita juga terjegal kan. Seperti itu dia mau wajar lah. Itu kan memang aturan mainnya seperti itu. Kita juga berharap ke depan nih para enggara ya Bang Tommy tetap memegang punya prinsip integritas yang tinggi. Karena apalah artinya kekuasaan kalau dengan kebohongan. Saya enggak kalau bagi saya politik, tapi kita tetap juga mengedepankan etika politik yang lebih santun lebih bersih seperti itu. Karena kalau kita ingin lebih baik, kita harus mulai dengan hal-hal yang baik. Seperti itu, setuju nggak? Siap. Oke Bu, berarti target kita 2024 nanti itu berapa kursi kita di provinsi nanti DPRD? Ya kalau DPRD itu target kita mengembalikan seperti dulu itu. 7 ya Bu ya. Tapi sebenarnya Bang Tommy kalau mengembalikan seperti dulu kita cuma dapat 7 kursi. Tapi kita targetnya 8 kursi. Pertama, kan ada kekosongan 2 kursi di DPRD yang perwakilan dari Kota Batam. Terus gitu. Anambas Natuna tidak mengirimkan wakil kan. Terus gitu Karimun juga tidak. Artinya kan masih ada 4 kursi nih yang memang harus nih. Nah, semoga kan Bintan tetap bertahan dengan 2 kursi yang sekarang mereka dapatkan. Harapan kita kader-kader di Bintan tetap solid, ya kan, lepas dari person seseorang. Namanya kader kan tetap kader. Kalau beliau sendiri dengan itu urusan beliau, mudah-mudahan tidak berpengaruh kepada masyarakat. Oke. Kalau kabupaten kota Bu ada nggak target kita untuk yang dulu misalnya di Batam berapa anggota? Semua Bang. Dan kita Batam itu kan juga kita sampai anjlok sampai 3 kursi. Yang kemarin 2010 ya. 2014 Bang Tommy nggak ngingetin ya 2014 mulai jatuh tuh 2014. Iya benar. Aku benar 2014 ya mulai tumbang Demokrat. Ibu nih kadang-kadang pancing juga. Iya Bang Tommy, masa iya nggak diingatin. Nah di 2014 itu kan Batam juga kita wakil pimpinan. Iya benar. Nah ya kan seperti ini. Di 2009 lagi kita ketua DPRD-nya loh Bang Tommy. Kepala daerahnya Demokrat, ketua DPRD-nya juga orang Demokrat, keren kan. Mudah-mudahan hal itu juga bisa menjadi nanti kita kembalikan lagi lah kejayaan. Mudah-mudahan harapan besar Bang Tommy. Karena muda adalah kekuatan. Kita nih merangkul segmen-segmen para kawal muda seperti itu, milenial ya artinya seperti itu. Dan harapan kita juga nih teman-teman kemarin sudah disampaikan di media online juga, Demokrat membuka seluas-luasnya pintu untuk para milenial yang mau bergabung ke Partai Demokrat. Ada yang udah mulai kontak-kontak belum? Banyak. Ibu perlu Demokrat perlu untuk menggait milenial karena itu. Kan kita memang kita tahu pertumbuhan penduduk kan memang usia seperti itu yang lebih banyak seperti itu. Oh gitu, berarti Ibu banyak juga PR-nya ya Bu ya? Banyak. Kalau ikut-ikut PR itu kalau dihitung banyak, tapi ya udah kita jalanin lah. Bismillah Bang Tommy. Semoga Allah beri kekuatan, didukung oleh teman-teman kader-kader dan simpatisan, didukung terutama oleh keluarga kita. Karena waktu yang pasti nantinya tuh kita lebih banyak keluar, bukan kita ke rumah. Artinya mudah-mudahan anak-anak juga maklum dengan keadaan seperti ini gitu. Tidak mengurangi juga kita aktivitas kita keluar dengan anak kan. Kadang-kadang satu sisi di saat perempuan mau maju tantangannya gitu Bang Tom. Benar. Nih gimana nih anakku ya besok. Nah
gimana suamiku, tapi beruntung kalau untuk suami aman. Suami aman. Dia dukung full. Jadi full mungkin memang. kalau saya besok ke mana-mana, adalah dia bilang itu orang tuh cuman partai selesai. Kalau anak sejauh ini masih memberi dukungan. Kalau suami memang kita nggak Iya, ragukan lagi Bu ya. Anak-anak saya yang gede semua yang masih kuliah itu alhamdulillah semuanya gitu ya, Bu ya. keempat-empatnya itu dukung emaknya. Oh, Nah, yang kecil aja karena kan 10 tahun, yang kadang-kadang ya masih nyari emaknya lah kalau pulang Iya, sekolah Bang Tommy. Iya. Dia nyari emaknya tuh. Iya. Seperti itu. Bu, kalau konsolidasi partai untuk maju ke depan udah Ibu lakukan ya? Siap, sudah ada Masya Allah Bang Tommy. Berarti di buku itu agenda sampai 2024 ya kayaknya ya, Pak? Iya. Terutama di HP Bang. Sekarang kan kita jarang di buku-buku, di buku ini tadi gaya-gaya aja. Gaya aja, Bu. Aku Demokrat loh. Gitu. Padahal di HP itu banyak sekali sudah penuh itu agenda-agenda yang harus kita lakukan, yang paling tidak menjadi acuan buat saya untuk melangkah ke depannya karena udah dibuatin kan. Nah, tanggal segini saya harus segini, hari ini rapat ini gitu untuk persiapan terutama menjelang pelantikan nanti. Bu, setelah Ibu ditunjuk itu bisa tokoh-tokoh, entah itu tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh partai sudah ada yang sowan atau sudah ada memberikan ucapan dan juga bicara soal kerja koalisi ke depan. Alhamdulillah ya Bang Tommy ya, kalau untuk tokoh masyarakat hampir dan lebih dari 50% nih tokoh masyarakat, baik itu dari Dewan Masjid Batam, kemarin dari tokoh-tokoh LSM ya, banyak yang dari OKP dan segala macam itu udah. Dan untuk teman-teman partai politik juga banyak Bang Tommy. Terutama kemarin dapat dari Partai Umat, Partai Umat Pak Irsadul Fauzi yang dia menyampaikan seperti itu. Terus gitu dari teman-teman perwakilan Kaukus Parlemen Perempuan Politik. Udah itu juga ada dari perempuan P3. Dan yang paling keren itu Bang Tommy dapat ucapan selamat itu dari ketua KNPI terpilih. Siapa itu? Kan cewek juga. Siapa itu? Siapa? Dwi Sukawati. Oh, Dwi Sukawati. Ya. Luar biasa kan? Dan memang sebenarnya tren ya untuk tren awal 2022 ini ya, bersyukur sih. Saya juga bangga beliau juga bisa KNPI. Selama ini kan kita tahu terlepas dari kita bicara politik, sebentar kita bicara tentang kepemudaan. Kan pemuda itu kan memang estafet perjuangan bangsa ini. Nah, kan selama ini KNPI itu kan laki-laki melulu. Ya. Tapi alhamdulillah saat ini beliau bisa merebut itu. Masya Allah, senang, bangga kita sebagai kaum perempuan. Artinya kan perempuan itu bukan di kelas nomor 2. Artinya pasti bisa selevel lah dengan para bapak-bapak. Itu dalam arti kita mungkin di dunia politik, di dunia kita jabatan segala macam. Tapi tetap juga kalau kembali ke rumah kita itu makmum. Suami adalah imam. Oke, itu setuju tuh. Bu, terlepas dari itu, kita tahu tadi saya sempat katakan kepada Ibu bahwa di Provinsi Kepulauan Riau itu ketua partai yang tingkat provinsi itu Ibu satu-satunya wanita ya. Itu memang menarik sih, seperti istimewa. Jadi apakah bisa mengembalikan, bisa bersaing dengan ketua-ketua partai yang cowok atau laki-laki dan bahkan bisa mengalahkan mereka dalam hal target-target itu ya, Bu ya? Siap Bang Tommy. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan akan hal itu. Dan kita tahu sebanyak-banyak masih banyak survei-survei yang mengatakan kalau perempuan itu sebenarnya untuk tingkat IQ juga lebih tinggi dari laki-laki, dan tiket mereka belajar fokus dan segala macam itu perempuan itu lebih Bang Tommy. Ya cuman kan di negeri kita ini masih selalu mengedepankan kaum laki-laki dari kaum perempuan. Tapi insya Allah Bang Tommy nanti amati, amati nih satu-satunya nih pemimpin partai politik perempuan di Provinsi Kepulauan Riau. Dan perlu juga kita disampaikan ke teman-teman mungkin yang menyaksikan nanti acara ini, sebenarnya Partai Demokrat ini selain saya ketua DPD-nya masih ada 2. Satu di Kalimantan, Bu Evi yang udah pelantikan. Yang satunya lagi di Banten ya, Bu. Iti Jayabaya yang sekarang bupati di sana. Kita ada 3 dari 34 provinsi. Artinya ya alhamdulillah, artinya hampir 10% keterwakilan perempuan memimpin partai yang berlevel provinsi udah dipegang sama ibu-ibu. Iya. Betul Bang Tommy. Iya. Oke, terima kasih Bu Asna. Bagus, menarik sih sebetulnya bicara dengan Ibu. Saya percaya lah bahwa ke depan mungkin di tangan Ibu Demokrat bisa lebih berjaya dan bisa target-target semuanya itu bisa tercapai. Amin, ya Bu ya.
Saya juga berharap bahwa ke depan semoga Ibu masih mau menjadi narasumber kita setelah sudah berjaya ya, informasi-informasi yang mau disampaikan kepada Tribuners juga konstituen juga masyarakat Kepulauan Riau bisa disuarakan lewat corong Tribun Batam Podcast ini. Insyaallah. Oke, Bu, di akhir dari dialog santai kita sore ini saya ingin minta Ibu semacam closing statement, mungkin berpesan kepada masyarakat Kepri khususnya konstituen Partai Demokrat juga Tribuners, bagaimana Ibu sebagai petinggi baru Partai Demokrat di Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Silakan Bu Asna. Harapan dan keinginan saya pribadi dan mungkin seluruh partai ini berharap ya Bang Tommy, nih insya Allah nih setelah kita memegang amanah, harapan saya dan saya akan berusaha merangkul semua elemen, terutama kader-kader partai, para pendiri partai terutama di Batam, Provinsi Kepulauan Riau ini kan, bersama dengan seluruh kader simpatisan dimulai dari DPD sampai pengurus ranting, nih kita bisa bersinergi. Artinya apapun itu kita bicarakan bersama, kita lakukan bersama untuk kepentingan partai ini ke depannya. Harapan kita seperti itu. Jadi kalau ada yang merasa kurang berkenan dan apapun itu tetap harus kita bicarakan. Nggak perlu kita bicara keburukan di belakang, mending kita hadir, kita silaturahim. Nah, kita galang persatuan dan kesatuan kita. Kalau kita pengen besar kan kita bisa harus bersatu. Nah, seperti itu harapan saya semua kader nih yang nanti melihat atau mendengar ya Bang Tommy, simpatisan kita. Ayo bersama-sama kita partaikan, kita besarkan partai yang kita cintai ini. Kita birukan kembali Kepri, kita rebut kejayaannya. Seperti 10 tahun yang lalu. Kita birukan ya Bu ya. Kita birukan. Bukan biru Pak. Udah biru loh, laut kita banyak. 96% laut nih. Tapi itu bahasa kerennya, kita birukan. Dan yang kehebatnya lagi, Bang Tommy, kita birukan langit karena kita ada bintang. Bintang Mercy ya Bu ya. Oke Tribuners, terima kasih untuk Tribuners yang sudah setia menyimak atau mendengar obrolan santai saya dengan Bu Asna. Saya berharap supaya Tribuners masih setia menyaksikan obrolan-obrolan santai di program Tribun Batam Podcast di edisi-edisi berikutnya. Dan saya mewakili seluruh kru Tribun Batam berpesan kepada seluruh masyarakat Kepri juga Tribuners semuanya bahwa kita masih harus menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjauhi jarak, kerumunan, dan juga menjaga daya tahan tubuh karena masih saat ini corona itu masih menghampiri atau ada di dekat kita. Oke, saya juga secara pribadi juga mewakili seluruh kru Tribun Batam mengucapkan terima kasih kepada Bu Asna karena di sela-sela kesibukan Ibu masih mau menjadi narasumber Tribun Batam Podcast, memberikan informasi yang berharga bagi Tribuners dan seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Saya berharap ke depan Ibu masih mau menjadi narasumber kami. Dan masih mau diangkat telepon kalau ditelepon. Biasanya kan ketua-ketua partai fakta loh kakak angkat loh. Ketua partai itu kalau udah jadi ketua partai teleponnya susah gitu. Insyaallah tidak. Oke Bu, terima kasih banyak-banyak Bu. Kita tutup dialog kita sore ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.